Halo teman-teman kolektor saham, kembali lagi bersama saya di sini. Belum habis, masih menarik dan kita akan bahas seputar saham Barito Group, khususnya CDIA yang baru listing beberapa hari lalu. Saya akan sedikit merevisi tentang kenaikan maksimal di saham CDIA ya, walaupun tetap dalam range waktu yang tidak dalam jangka waktu dekat, yang sedikit panjang ya. Jadi sebelumnya saya di video beberapa waktu lalu sempat menyebutkan bahwa mentok CDIA akan menyentuh di 900 atau hampir mendekati 1000, which is itu 5 kali lipat. Mungkin untuk koreksi ya belum berubah ya, sekitar 500-an, 600-an atau pokoknya di bawah 900 lah ya. Kita akan menambah barang. Namun untuk maksimal kenaikan saya akan berpatokan terhadap adanya isu bahwa ada IPO baru lagi antara Gria Idola, itu sektor properti ya, atau tambang emas anaknya dari Cuan yang katanya akan listing di kuartal 3 tahun ini. Jadi biasanya menurut menurut yang sudah ya, kenaikan saham di grup ini akan cenderung stagnan ataupun sedikit koreksi ketika mendekati IPO baru. Seperti kemarin ketika CDIA akan IPO, seperti brand BRPT, Cuan, dan TPA itu lumayan stagnan, bahkan ada beberapa yang koreksi karena satu hal dan lainnya, seperti mungkin ada yang take profit untuk ikut IPO ataupun owner juga memfokuskan aliran dananya ke IPO baru gitu ya. Jadi hal yang membuat saya itu salah satunya ya. Jadi semakin jauh jarak IPO barunya itu akan membuat ruang CDA terus naik itu semakin lebar. Tapi untuk 2 bulan ataupun 3 bulan itu sudah cukup oke. Seperti brand kala itu hanya butuh beberapa bulan untuk mencapai ke mendekati 1000% atau 10 kali lipat ya. Itu di atas 8.800 kala itu. Lalu hal yang membuat saya berani menaikkan kenaikan maksimal CDIA itu seperti brand ya 10 kali lipat, itu ada beberapa hal. Nanti kita akan bahas ya menjelang ke akhir video. Yang pertama, kita akan melihat sebuah gebrakan baru di mana kita sebutnya jangan bandar lah ya. Kita sebutnya aliran dana yang dicurigai sebagai nomine dari owner itu sekarang menggunakan XL, di mana biasanya XL terkenal dengan akun atau sekuritas yang biasa dipakai retail. Jadi ini mungkin sebuah game baru untuk mengelabui asing ataupun investor retail lain, namun dengan dana yang begitu besar. Ini tentu tidak dapat mengelabui lagi karena ini sudah sangat jelas. Tapi ya sebenarnya ini tidak berpengaruh terhadap kita atau tidak mempengaruhi kita selagi kita masih nggak jualan ya, kita nggak peduli bandar mau pakai bandar lagi kan. Kita nggak peduli nominenya mau pakai akun sekuritas apapun, yang penting plannya masih tetap seperti di awal, harga menuju ke utara ya kita masih nggak jualan ya gitu.
Di hari ketiga itu antrian masih cukup tebal, 67 juta lot di harga 400, dan masih sedikit yang jualan. Itu dibuktikan dengan transaksi terakhir. Nanti kita akan lihat detailnya. 67 ini masih cukup safe, sangat aman, dan masih jauh ya, karena ketika IPO itu lembar saham yang disebar ke publik itu sekitar 120-an juta lot. Jadi ini masih setengahnya. Ini masih sangat hebat ya. Bahkan di hari pertama antrian menyamai lot yang diberikan ke masyarakat, yaitu sekitar 123 juta lot kala itu ya. Dan itu membuat semua orang optimis dan makin berbondong-bondong untuk masuk. Dan ini jika ditotal masih sekitar 2T, jadi masih sama besar dengan dana yang dihimpun ketika IPO. Jadi di sini dana belum benar-benar berpindah dari underwriter ke masyarakat. Jadi ibaratnya atau kesimpulannya, underwriter masih memegang barang yang cukup banyak. Itu artinya harga ini masih akan menuju ke atas. Dan satu hal lagi yang menarik, di sini asing hampir menjual keseluruhan saham yang mereka miliki di CDIA. Kenapa ini menarik? Karena di saham konglomerasi atau saham-saham konglo, semakin sedikit asing yang membeli, itu akan semakin mempermudah kerja tim dari owner menjalankan planningnya atau strateginya dibandingkan dengan ikut campurnya asing. Karena kita sama-sama tahu dana asing itu kuat dan bisa saja menjegal ataupun mengganggu strategi yang dilakukan sejak awal oleh owner ya. Ini berbanding terbalik dengan saham-saham big cap lawas, di mana memang mayoritas dimiliki asing. Jadi ini gamenya berbeda ya, jangan disamakan. Mentang-mentang asing jualan di saham konglo terus kita ikut keluar ya, jangan ya. Ini bukan big cap lawas, ini saham konglo di mana ketentuan dipegang penuh atau segala keputusan dipegang penuh oleh owner. Jadi sampai beberapa waktu terakhir atau 3 hari setelah IPO, YU, HP, YP itu menjual 5,7 juta, 4,4 juta, dan 1,3 juta. Ini asing ya. Jadi semakin tidak ada asing, semakin oke. Dan semoga yang menampung juga adalah akun nomine tim-tim yang bekerja untuk owner. Jadi bisa kita katakan misalnya 30% diserap kembali oleh akun-akun nomine dari owner, dari tim yang bekerja untuk owner. Itu bisa sangat menarik karena hanya 7% yang ditinggalkan benar-benar dipegang oleh masyarakat. Karena 30% dari 10% saham yang beredar itu diserap kembali, entah itu oleh XL yang dipakai atau sekuritas lain, ya terserah ya. Ada satu hal lagi, di mana di hari ketiga transaksi yang terjadi masih sangat kecil. Itu artinya belum banyak saham yang berpindah tangan atau belum banyak saham yang dijual. Kita bandingkan dengan kita bandingkan dengan dana yang dihimpun untuk jadi patokan ya, di mana dana yang dihimpun adalah 2,2 T atau 2,3 begitulah ya. Dan sampai hari ketiga
baru terjadi transaksi atau penjualan yaitu sekitar 956 juta, tidak sampai 1 miliar ya. Hari kedua bahkan lebih rendah, hanya 500-an juta. Dan di hari ketiga 1,1 miliar ya. Jadi hanya atau baru sekitar ya 2 M-an lah. Itu baru 10% dari 10%, 1% ya, baru 1% dari 2,2 triliun yang menjadi dana dihimpun ketika IPO. Jadi teman-teman nanti baru akan cemas atau mempertimbangkan untuk take profit ketika si underwriter atau mayoritasnya yang dipegang oleh HP Henan Putirai itu menjual lebih dari 80% saham yang mereka pegang. Nah, disitulah Anda mulai berpikir untuk take profit ataupun menambah lagi sambil melihat situasi ya, siapa yang menampung begitu. Jadi untuk sampai saat ini cukup oke. Ini akan masih terbang terus, ditambah revisi MSCI yang tidak mempermasalahkan tentang UMA ya. Tentu CDA akan mendobrak atau dengan santainya melewati FCA atau UMA atau apapun akan digebrak ya. Tidak peduli karena itu sudah tidak menjadi salah satu penghambat untuk masuk ke indeks global tersebut. Ya, jadi itu saja ya. Masih menuju ke atas, jangan dijual dulu untuk teman-teman. Bahkan kalau ada koreksi, ini masih sangat direkomendasikan untuk beli. Karena saya pun sangat ingin menambah. Bahkan saya tiap hari antri ya, walaupun sudah dipastikan tidak akan dapat. Karena saya bukan orang spesial dari sekuritas. Tapi ya daripada nggak ada pergerakan sama sekali ya untuk meramaikan antrian, ya saya buat antrian. Cukup sekian. Nanti kalau ada hal-hal yang menarik lagi akan saya buat video. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.